Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih Tuhan terus menyertai kita semua sampai selama-lamanya. Renungan kita pagi ini saya beri judul Dengarkan dan Taati Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang kami kenal, di dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu bersyukur, berterima kasih atas anugerah-Mu. Kalau kami bisa hidup lagi, bisa sehat dan tidak kurang suatu apapun, semua karena Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Bapa lewat hamba-Mu ini, pakai bibir mulut hamba untuk menyampaikan isi hati-Mu, dan berikan hamba kekuatan, karena di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Di dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pada suatu sore, seorang ibu mengobrol dengan anaknya yang masih kecil sambil bekerja. Tiba-tiba di jalan tampak lewat iring-iringan pawai karnaval. Anaknya pun meminta izin pada ibunya untuk melihat. Tapi sang ibu tidak mengizinkan karena di situ tampak sangat ramai dan banyak copet juga tampak mulai beraksi. Namun anaknya tetap ingin melihat dan diam-diam keluar dari rumah. Ternyata benar, tak berapa lama setelah tiba di tengah pawai, anak itu segera bingung. Tiba-tiba sebuah motor lewat dengan kencang dan menyerempetnya. Kaki anak itu terluka. Sampai beberapa jam ia hanya diam di satu sudut, kebingungan. Dan ketika pawai itu sudah berakhir, barulah ia bisa pulang. Ia tahu ia bersalah dan takut dimarahi ibunya. Ia mencari ibunya tapi tidak ada. Dan anak itu berpikir dalam hatinya, mungkin ibu marah dan tak mau menemuiku. Ia pun masuk ke kamar, mengunci pintu, lalu tertidur. Tapi setelah bangun, ia mendapati di depan pintu kamarnya ada selembar kertas tulisan ibunya. Ia membaca, "Anakku, ibu tadi mencarimu sejak sore karena khawatir kau tidak juga pulang. Setelah pulang, ibu lihat ada noda darah di sendalmu. Bukalah pintu ini, biarkan ibu mengobati lukamu." Saudaraku, kadang kita juga bersikap seperti anak kecil ini, dimulai dari ketidaktaatan. Meski Tuhan sudah berkata tidak, tapi kita menolak mendengarkannya. Dan saat kita sudah menghadapi kebuntuan dan masalah akibat sikap tidak taat itu, ada dua sikap yang bisa muncul. Yang pertama, kita menyalahkan Tuhan. Kedua, kita menutup diri dari Tuhan karena merasa dosa kita terlalu besar. Sama seperti anak itu, kita mungkin merasa pasti Tuhan marah dan tidak mau menerima kita. Kita pun memilih bergumul dengan luka-luka kita seorang diri. Padahal Tuhan sedang ada di depan hati kita, mengetuk dan menunggu kita membukakannya. Sama seperti sang bapa dari anak yang hilang dalam perumpamaan Yesus. Bapa kita juga menunggu kita untuk kembali kepadanya, sekalipun ada banyak dosa kita. Firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 berbunyi demikian. "Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi,
akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dengarkan dan taati Tuhan, termasuk saat Ia berkata tidak. Dan terlebih dari itu, dengarkan juga bagaimana Tuhan mengetuk pintu hati saya dan saudara yang terikat dengan kepahitan dan rasa bersalah. Tuhan bersedia mengampuni Anda dan saya. Terima kasih. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu di pagi ini. Benar Bapa, kami kadang tidak taat kepada firman-Mu. Kami selalu mengikuti kehendak kami sendiri. Bapa, pagi ini kami anak-anak-Mu memohon ampunan-Mu. Dan mulai hari ini kami mau menaati semua apa yang Engkau perintahkan. Bapa, berikan kami hati yang baik, hati yang taat dan mengasihi-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu ini berdoa bagi semua saudara-saudara kami yang menonton video ini, yang mengalami sakit penyakit, apapun bentuk sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami, saat ini juga semua sakit penyakit itu hamba cabut, hamba hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan hamba melepaskan kesembuhan bagi semua saudara-saudara kami yang sakit. Di dalam nama Yesus, oleh bilu-bilu Tuhan Yesus, semua saudara-saudara kami yang sakit disembuhkan, disehatkan di dalam nama Yesus. Dan hamba berdoa bagi semua saudara-saudara kami Tuhan yang mengalami persoalan atau beban hidup yang berat. Bapa, hamba percaya di dalam nama Yesus Engkau membuka jalan. Engkau Tuhan membukakan pintu-pintu yang tertutup. Dan Engkau yang menolong Tuhan, membantu menyelesaikan semua persoalan dan beban hidup yang berat Tuhan bagi saudara-saudara kami. Engkau ringankan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan seluruh apa yang saudara-saudara kami kerjakan, usahakan sepanjang hari ini, Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, dan Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini kami semua Tuhan mengalami segala hal-hal yang baik. Kami mengalami keberuntungan-keberuntungan. Kami mengalami semua kemenangan-kemenangan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu. Ini doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami percaya apa yang kami doakan Tuhan Yesus mendengar dan Tuhan Yesus menjawab. Terima kasih Bapa. Segala puji, segala syukur, segala kemuliaan, segala pengagungan dan segala hormat hamba kembalikan hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas. Sampai bertemu pada renungan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Shalom.